Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Baik, Sobat Urip sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Tuhan, atau dalam bahasa Arab ilahun. Ya, langsung saja setelah intro berikut ini. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya Sobat Urip, kata ilahun itu adalah kata umum ya, Tuhan. Nah itu bisa apapun, ya. Kalau orang Islam itu yang dipertuhankan adalah Allah. Ya, jadi kata ilah itu bentuk ma'rifatnya adalah ditambahi al, jadi al-ilah ya. Dan kemudian satu nama yang dianggap oleh oleh kaum muslimin sebagai entitas tertinggi ya, yang tidak boleh dipakai namanya kecuali untuk entitas ini ya, adalah Allah. Jadi Allah itu nama khusus gitu. Jadi nggak boleh dipakai oleh makhluk ya. Karena dia adalah nama khusus yang hanya diperuntukkan oleh Allah. Nah, Allah juga punya nama-nama lain yang banyak ya. Ada 99 yang kita tahu. Walaupun jumlahnya lebih dari itu, kemungkinan lebih dari itu ya. Tetapi yang wajib kita tahu adalah 99. Karena ada nama-nama Allah yang disimpan di pengetahuannya Allah ya, ilmunya Allah, yang ilmunya Allah itu sangat luas dan tidak mungkin ada manusia yang mengetahui semuanya ya. Ada ada banyak hal yang disimpan oleh Allah dalam khazanah pengetahuannya atau ilmunya. Ya, terus kemudian nah, nama-nama Allah ini merujuk pada satu zat ya, satu entitas. Jadi bukan Allah itu ada banyak gitu, enggak. Ya, berbeda dengan agama lain mungkin ya, berbeda. Sangat berbeda. Baik, kita kembali ke ilahun, bentuk umumnya. Nah, saudaraku sekalian, kata ilahun Tuhan itu punya banyak makna. Ya, punya banyak makna. Kemudian kita akan ambil empat pengertian atau empat arti besar ya dari kata ilahun, ya, dari banyak makna tadi, karena bisa apapun itu yang tentunya dipertuhankan gitu ya. Baik, yang pertama adalah al-mahbub, yang dicintai. Ilahun itu bisa bermakna sesuatu yang dicintai dengan berlebih ya, dengan sepenuh hati ya, kita rela berkorban sampai mati demi yang kita cintai gitu. Jadi sesuatu yang sangat amat kita cintai. Nah, itu bisa banyak hal. Bisa harta, jabatan, wanita, ketenaran. Kadang ada orang yang menuhankan ketenaran, jadi dia berkorban demi apapun ya, ke dukun untuk penglarisan, untuk supaya dia tenar, segala macam dia lakukan supaya dia tenar. Kadang-kadang bahkan sampai menyebabkan kematiannya dia gitu. Ada orang-orang yang model seperti itu, mempertuhankan ketenaran. Ada orang yang mempertuhankan uang ya, harta. Baik itu harta ya, bukan hanya uang ya, harta itu macam-macam kan. Bisa rumah mewah gitu ya, mobil yang mewah megah ya, mobil mewah ya, rumah megah gitu. Ada orang yang mempertuhankan itu, jadi selalu tolak ukurnya selalu pakai harta. Dia mengejar itu, mengejar harta dengan segala macam cara, nggak peduli halal haram, terus kemudian nggak peduli waktu ya, kesehatan, pokoknya dia curahkan semua kemampuannya
untuk menghasilkan uang. Dalam pikiran dia itu hanya ada harta gitu. Ya. Nah, ketika dia kehilangan harta, dia akan stres, dia akan putus asa, dia akan ya bahkan sampai bunuh diri kayak begitu. Ada sebagian orang yang demikian. Ada juga misalnya wanita gitu ya, mempertuhankan yang dicintai sampai dia gila gitu. Ya, sampai dinovelkan gitu. Laila Majnun, ya. Laila Majnun itu kisah percintaan antara Laila dan Majnun. Majnun itu siapa ya? Saya lupa namanya. Ya, seorang laki-laki yang sangat mencintai Laila sampai gila. Gitu. Di kehidupan kita sekarang ada nggak? Ada. Ya, orang yang mencintai sesuatu berlebihan akhirnya gila. Terus juga seorang istri gitu ditinggal mati atau ditinggal meninggal suaminya, kadang menangis secara berlebihan, ya. Itu. Nah, ini kalau kecintaannya berlebihan, ya, dia merasa yang kehilangan bukan hanya suaminya tapi Tuhannya. Wah, ini ekstrim ya, ekstrim. Iya, jadi makanya perlu benar-benar kita menata hati untuk menjaga kecintaan, ya, rasa cinta kita itu hanya kepada Allah. Ya. Nanti ini kalau dipotong sama YouTuber lain, mengira, oh, jadi kita nggak boleh mencintai selain Allah gitu. Nggak gitu juga, gitu. Maksud saya, kecintaan kita kepada selain Allah itu harus didasarkan, ya, pondasinya adalah rasa cinta kita kepada Allah, gitu. Jadi kita cinta Nabi Muhammad, ya, cinta Nabi Muhammad, cinta mati ini, karena Allah yang perintahkan, ya, Allah yang perintahkan. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya sampai ubun-ubun, ya, gitu. Terus kemudian kita mencintai orang tua karena Allah yang perintahkan. Kita mencintai pasangan karena Allah yang perintahkan. Mencintai anak-anak, ya. Bagaimana cara mencintai mereka? Mencintai orang tua, istri, anak-anak. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita kembalikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana cara membawa mereka supaya selamat dari siksa neraka, terus sama-sama masuk surga. Itu caranya. Caranya supaya mereka selamat gimana? Ya, kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, ajarin dengan ajaran agama yang baik, gitu. Ya, gitu. Jadi mendasari kecintaan kepada makhluk, ya, dengan pondasi dasarnya adalah rasa cinta kita kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka kita akan bisa menimbang bahwa yang paling diutamakan adalah Allah dan Rasulnya. Ketika hal-hal selain Allah tadi, makhluk-makhluk tadi, itu mengajak kepada penyelisihan hukum-hukum syariat Allah dan Rasulnya, maka kita berlepas diri, gitu. Ya, jadi kita nggak sampai stres, gila, apa segala macam. Ya, jadi kita nggak menabrak syariat karena atas dasar cinta tadi, iya, gitu. Kadang-kadang ada orang rela melepaskan agamanya gara-gara cinta, dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu, ya. Di zaman dulu ada seorang laki-laki yang ditugaskan untuk memata-matai campnya musuh. Terus terlihat oleh dia seorang wanita yang cantik menawan, dan akhirnya hatinya dia terpengaruh. Berkirim surat lah dia ke orang wanita tadi. Kemudian wanita itu menjawab, kalau kamu mau menjadi suamiku, maka kamu harus pindah ke agamaku. Pindah betulan. Gitu. Dia menukar keselamatan akhirat dengan kecintaannya tadi. Maka dia telah mempertuhankan cintanya tadi, mempertuhankan si perempuan tadi, dan dia tidak mempertuhankan Allah yang Maha Esa. Begitu. Kemudian makna yang kedua adalah almarhum yang ditakuti, ya, gitu. Jadi
sama tadi ada kaitannya ya dengan harta tahta wanita atau apapun itu yang kita takuti selain Allah. Kadang-kadang kita takut terhadap sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui. Takut terhadap santet, ya. Takut terhadap apapun itu, ya. Maka ketakutan yang berlebih tadi, ketakutan yang berlebih, ketakutan yang bukan tabi'i ya, yang bukan misalnya nih manusia takut dipatok ular ya, iya itu tabi'i, itu natural. Ketakutan yang tidak natural ya, takut kepada apa namanya ya, setiap orang pasti punya takut ya, tetapi ketika ketakutannya yang paling tertinggi adalah hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk menjadi luluh takut kepadanya gitu. Nah ini kita perlu belajar ya untuk benar-benar menjadikan rasa takut kita itu hanya kepada Allah saja. Itu perlu belajar dan Allah akan uji. Ya, baik. Kemudian makna yang ketiga adalah al-marghub, yang diharapkan pertolongannya ya. Diharapkan surganya gitu. Diharapkan ampunannya ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu berharap kepada manusia. Nah, setiap kita berharap kepada manusia, pasti kita akan lebih banyak kecewa ya. Jadi diiming-imingi A, B, C, D, nanti kalau kita usaha bersama begini ya. Terus kemudian pas usahanya sudah maju, kita dihianati. Kayak gitu. Itu pasti banyak ya cerita-cerita kehidupan yang demikian. Itu karena apa? Kita berharap kepada makhluk. Harapan kepada makhluk, janji-janjinya manusia dan lain sebagainya, itu kadang bisa berubah. Tetapi kalau janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah menulayani. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Kemudian makna yang terakhir adalah al-ma'bud, yang disembah. Nah, disembah. Jadi Tuhan itu adalah satu entitas yang kita sembah, yang kita worship ya, beribadah kepadanya. Dalam hal ini yang mendasari kata ikhlas ya, mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Allah. Baik, nah ini makna-makna ilah. Kita akan diuji oleh Allah ya, diuji oleh Allah untuk agar kita bisa diri kita, hati kita seluruhnya itu cinta kita, rasa takut kita, harapan kita, dan persembahan kita itu hanya untuk Allah. Itu akan naik level sedikit demi sedikit ketika kita bisa melalui ujian dari Allah. Dan kehidupan itu seperti itu, pasti diuji. Nah, ujian-ujian itu untuk menaikkan level itu. Ya, ketika kita dikasih musibah, ya, dikasih kekurangan ya. Kan ujian Allah itu banyak ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i ya. Dikasih rasa takut gitu, ada perang gitu, rasa takut. Nah, ketika kita bisa ya mengcounter itu, kita bisa menjawab itu ya. Intinya itu Allah pengen kita kembali. Nah, ketika kita bisa sadar, ya, kita bisa mengarahkan hati kita, ya, dari rasa cinta, rasa benci, rasa takut ya, rasa cinta, rasa takut, kemudian harapan-harapan, ya, terus kemudian persembahan kita hanya untuk Allah. Ya, kemudian kita akan mudah mengucapkan, oh ini ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah ya, dan wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang demikian, yang sudah mentasarufkan hatinya, rasa cintanya, rasa takutnya, harapan dia, terus kemudian dia hanya mempersembahkannya untuk Allah, ya, maka orang-orang seperti ini dia tidak akan pernah merasakan sedih, tidak akan pernah kecewa, ya.
terus kemudian tidak merasa takut, ya, karena merasa nothing tulus. Diuji dengan peperangan, orang takut, ya, tetapi dia hanya takut kepada Allah. Nanti saya pas kembali ini, ya, saya pas mati saat misalnya kena peluru misalnya mati, saya akan kembali kepada Allah, dan ketika saya kembali kepada Allah ini saya selamat atau tidak? Apakah Allah akan marah kepada saya? Kayak gitu. Dia selalu menimbangnya dengan perasaan takutnya dia, ya, dia takut jangan sampai ketika dia kembali kepada Allah, Allah marah dalam kondisi marah kepadanya, sehingga dia tidak bisa melafalkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian dia juga merasa takut, ya, ketika Allah tidak mencintainya, dan ketika dia mati dalam kondisi Allah membencinya, dalam kondisi Allah marah kepadanya, gitu. Itu yang dia takutkan, dia khawatirkan. Maka dia nggak khawatir dengan kehidupan ini, biasa aja. Di stereotype, ya, mau di stereotype ahlul bid'ah kah, mau di stereotype sebagai wahabi kah, biasa aja, ya, gitu. Karena dia mempersembahkan seluruh kehidupannya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, ya. Adapun misalnya kita melakukan kekeliruan, ya setiap orang pasti melakukan kekeliruan. Setiap orang, kecuali para nabi, karena dijaga oleh Allah, ya. Wali pun yang melakukan kesalahan, iya, ada, ya. Seorang wali, ya, sebagai tetap manusia biasa, kan, ya, yang dia tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah, maka ya ada kemungkinan melakukan kesalahan, begitu. Nah, kalau nabi beda, maka dia dijaga oleh Allah langsung, ya. Nah, jadi begini sobat urip sekalian, dalam proses ujian-ujian itu kadang-kadang, ya, kita lulus, kadang kita tidak, ya. Allah akan uji apakah hambaku ini mencintai harta atau tidak, gitu, ya. Pas tiba-tiba ada kotak amal lewat, gitu, ya. Terus kemudian di dompet kita nih biasanya ada banyak lembaran, dicari. Nah, ternyata yang diambil lembaran yang paling kecil. Kayak gitu. Itu masih mending, ya. Dia mencoba melatih diri. Kadang-kadang dia pura-pura tidur. Gitu. Ya, jadi dalam hatinya dia merasa takut untuk berinfak karena hartanya pasti kan berkurang, ya, secara logis hartanya berkurang. Gitu. Nah, ya memang demikian, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan infak lah, nanti kamu miskin loh, gitu. Padahal cuma ya 50.000, 5.000, 10.000, 50.000, atau 20.000, 50.000, 100.000, ya. Nah, bagi orang yang penghasilannya kecil, ya disesuaikan lah. Jangan jor-joran, ya. Sedekah itu ada hitungannya, gitu. Ya, kecuali kalau imannya sudah setebal Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, ya, itu bisa los-losan, gitu, maksudnya jor-joran, karena mereka tahu betul bagaimana cara Allah akan menggantinya, gitu, dan gantinya itu di akhirat. Jadi jangan terprovokasi sama ustadz-ustadz yang menganjurkan infak, nanti diiming-imingi, kalau kamu infak hari ini motor, nanti kamu dapat mobil, gitu. Jangan terprovokasi dengan ustadz-ustadz yang begitu, ya. Itu nggak ada dalilnya. Ya memang nggak ada dalilnya sih. Ada contohnya nggak? Ya mungkin ada, tapi kebanyakan orang kafir yang dikasih begitu, ya. Karena innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu nggak zalim walaupun seberat biji dzarrah. Dzarrah itu bukan biji sawi. Dzarrah itu kalau di tafsir Jalalain itu jejaknya kaki semut hitam. Itu dzarrah. Jadi nggak kelihatan. Ada yang bisa lihat jejak semut? Kan nggak ada, kan? Begitu. Baik. Jadi sedekah ya sudah lillahi ta'ala. Kita niat nabung untuk nanti bekal di akhirat. Karena di akhirat tuh nggak ada duit, nggak ada uang. Nah, maka kita tabung uang kita yang di dunia ini supaya nanti bisa diambil di akhirat, ya. Kita nabung kepada Allah. Nah, itu perlu tadi lillah. Ya, jadi Allah melatih kita dengan adanya sedekah, infak, zakat,
zakat diwajibkan kayak gitu. Itu untuk menekan rasa kecintaan kita kepada harta, ya, dan benar-benar menasarufkan kecintaan kita hanya lillah gitu. Mempondasi kecintaan kita itu, pondasinya adalah cinta kepada Allah. Baik, demikian ya, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.